A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wa masakin wa ibnis sabil. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تدركوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Yas'alunaka padha takon sapa para sahabat, para wong akeh. Ka ing sliramu Muhammad, ya Muhammad. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad, madza yunfikuna? Ma utai opo atau sapa? Za iku wong yunfikuna kang padha nginfakaken sapa wong akeh ing za ing wong. Allah ditegese wong yunfikuna kang padha nginfakaken sapa wong akeh ing allazi. Kepada siapa orang-orang bersedekah? Kepada siapa orang-orang banyak itu bersedekah? Itu pertanyaannya. Wasailu te kang takon niku Amrub nujumuh. Wakanan ana sapa Amar iku saikhon wong tua damalin kang duweni bondo. Wasala mongkon takon sapa Amr bin Jumuh an-Nabi yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama sang berkara yunfaqu kang den infaqaken apa ma wa alaman lan ing atase wong yunfaqu kang diwai infak sapa man. Apa yang harus ditasarufkan, apa yang siapa orang yang akan menerimanya. Kul dawa sapa sliramu Muhammad lahum maring para sahabat atau wong akeh mau. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Utai apa bae lamun anfaqtum kang nginfakaken. Utai apa bae lamun anfaqtum iku nginfakaken sapa sira kabeh bayane ma min khairin saking kebagusan. Sesuatu yang kamu infakkan itu apapun walil walidaini maka itu diberikan kepada kedua orang tua. Madza yunfikuna? Mane ma isim istifham ini. Terkibe dari mubtada. Za itu adalah isim mausul sing duweni makna alladzi. Za itu isim mausul yang mempunyai makna alladzi. Itu menjadi khobarnya. Ma utai opo? Apa kayak sapa asline? Za iku wong yunfikuna kang padha nginfakaken sapa akeh ing wong iku. Kepada siapa mereka itu memberi infak. Ma isim istifham tarkibe dadi mubtada. Sedangkan da di mana allazi isim mausul dadi khabarnya. Jumlahnya yunfikuna itu menjadi silah daripada za. Ma anfaqtum utai apa bae lamun anfaqtum iku awe nafaqah awe infak ditegah atau memberi sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan bayanun utai min khairin dadi min bayania apa tandane min yang bisa dibuang diganti dengan dhamir munfasil kemudian ditarkibi menjadi mubtada menjadi wa utaima iku khairun iku perkara kang bagus. Bayanun utaimin iku bayan lima maring ma anfaqtum. Samilun kang mengkulil qalil maring perkara kidik wal kasrilan akeh. Wa filan iku tetep ing dalem iki ayat bayanul munfaqi utawi nerangno wong sing diwehi nafkah
alladzi huwa ahadu saqwa su'al. Alladzi perkara wa kang alladzi ku ahadu saqwa su'alin, salah sujine bagian lorone pitakonan. Yang ditanyakan adalah apa dan siapa. Maka ma'an faktum ini adalah perkara. Perkaranya apa saja? Wa ajaba anil masrafi. Lan jawabi sapa Kanjeng Nabi anil masrafi ando saking wong sing nggon tasaruf yang menerimanya. Masraf itu sekarang namanya perbankan ya. Nggon pentasarufan atau objeknya, orang yang menerimanya nantinya. Kalau perbankan itu hanya cuma pelantara. Misalnya kamu punya uang, kemudian diserahkan kepada saya dan kamu mengangkat saya sebagai orang yang membagi-bagi. Ini namanya saya menjadi banknya. Jadi perbankan ya sebenarnya cuma seperti itu. Rumah kosong biasa. Alladzi yumasraf huwa kang ada lagi asaku bagian al akul kang weneh. Kemudian jawabnya adalah menerangkan orientasinya, siapa yang akan menerimanya. Ma'an faktum barang apa yang diserahkan. Terus falil walidaini adalah menerangkan orang yang menerimanya. Wa huwa falil walidaini fa huwa mongko te ma'an faktum iku lil walidaini iku tetep kadhe wong tua loro. Wal akrobina lan pira-pira kerabat. Wal yatama anu wong yatim, wa masakini lan wong miskin. Wa ibni sabili lan ibnu sabil. Aihum utai mengkono-mengkono lil walidaini akrobina wal yatama iku aula lawi utama bi klan mengkono-mengkono ma'an faktu. Mereka itu yang lebih diprioritaskan lagi adalah anak-anak kamu. Apabila kamu punya orang tua kamu, orang tua saja. Wa ma taf'alu min khairin utai apa bae lamun taf'alu agawe sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan, rupane kebagusan infakin rupa infak au hiro toliane infak fa innallaha mongko Allah iku bi iklan mengkono ma iku alimun iku zat sing ngudeni famujazin mongko famujazin mongko dan wales sapa alaihi sapa wong sing memberi infak. Ini menerang infak. Jadi secara global dalam Islam itu kan memberi secara umum adalah memberi. Memberi itu nanti wajib disebut zakat. Zakat ada zakat mal, juga ada zakat fitrah, zakat badan. Ini wajib. Kemudian yang sunat disebut sedekah. Kemudian ada yang namanya hibah, memberikan. Jenis hibah antara si A dan si B itu sama. Ada pemberian dari atas ke bawah berupa voucher ya. Voucher itu kan dari atasan ke bawah bonus ya. Kemudian dari bawah ke atas namanya hadiah. Itu semuanya berbentuk pemberian. Jadi wama taf'alu min khairin, baik itu infak atau yang lain, Allah Maha tahu itu semuanya dan pasti akan dibalasnya, pasti akan kembali. Maka kamu nggak usah fokus kepada yang wajib gini. Maka yang repot ya, santri ngaji kitab kemudian menerangkan bagaimana zakat, karena zakat adalah rukun Islamis. Kemudian dia itu sebegitunya setia menjalankan agamanya,
panenan. Tanahnya hanya cuma secuplik. Sedangkan nang zakat di dalam fikih itu kan ada mengenal nisab ya. Zakat tanaman pokok apa? Makanan pokok, zakat kambing dan lain sebagainya. Nah di sini wong jagane ini. Yang sisi yang lain orang ada kaya, seperti sultan lah pokoknya. Sultan kalah sama itu yang namanya sultan apa yang terkenal itu? Raffi Ahmad ya. Andara apa? Sultan Bandara apa sultan? Jadi sultan itu kalah. Lah bisnisnya apa? Bisnisnya peternakan ayam. Enak saja. Tidak ada zakat dujaz. Menerangkan zakat ayam tidak ada. Nah kita fikih itu adanya peternakan itu kan hanya cuma sapi ya, kambing dan sebagainya. Padahal wah luar biasa investasinya, hektaran dan hasilnya juga miliaran. Lenggang itu saja. Kan dalam fikih itu hanya cuma peternakan sapi, tidak ada peternakan ayam, zakatnya peternakan ayam nisabnya gini. Nah kemudian pegawai bayarannya luar biasa, tidak ada. Nah. Maka jangan saklek seperti itu, tetapi mengikuti wanfiku min thayyibati ma kasabatum. Berikan apa yang terbaik dari apa yang kamu usahani. Apapun usaha kamu itu sebenarnya sebagian daripada hasilnya itu bukan milik kamu tapi milik orang-orang itu. Jadi di sini masalahnya walil walidaini aqrabina, berikan. Jadi kalau rahasia sukses hanya cuma sederhana. Kamu aktif saja orang tua, punya masing-masing orang tua, belikan ini, beli ini, keajaban luar biasa. Buah-buahan apa gitu diberi orang tuanya. Orang-orang yang membesut kamu yaitu guru-guru gitu. Jadi ini menjadi titik di mana vital untuk yang namanya kesuksesan. Kowe ngundang sekabupaten untuk berdoa di rumah kamu dengan makanan ini makanan itu lek di amplopi tebal-tebal untuk supaya berdoa atas kesuksesan kamu. Sisi yang lain kamu menyakiti perasaan orang tua. Itu mardudun la tubalu. Enggak ada apa-apanya. Gitu. Iya di sini ini pentingnya. Kiai sana kamu sebegitu rupa diajarin ini. Tapi guru yang memulosoro jiwa kamu juga terabaikan. Kamu tidak ada apa-apanya. Jadi vital, usaha sekeras apapun tidak akan ada jaminan kamu akan sukses. Apabila orang tua kamu baik rohani atau jasmani kamu tidak ridho. Jadi ilmu manfaat harapan kita, ta'zim kiai keharusan kita dan ridho kiai ini menjadi penentunya. Ini yang perlu. Makanya jadi kiai ku rasa saklek. Ora usah nyarat aku kudu pinter, sing penting aktif. Gitu walaupun nang kelas turu ndak apa-apa. Goblok ya ora apa-apa. Hah? Jadi ora kudu maju nak kudu pinter dadi ana ora ikhlas. Ya. Sing penting ngaji ya. Betul. Nah, iya, kamu kan bodoh masih kan. Nah, sing penting enggak harus pinter-pinter, sing penting aktif, mau ngaji gitu saja ya. Siapa nama kamu? Andika. Oh, sudah kerasan? Sudah betah? Lumayan. Seberapa lumayannya? Kamu buat huru hara saja kamu ya. Katanya jimatnya. Tahu jimat enggak? Enggak tahu.
Nah kemarin yang hilang itu katanya jimat kamu. Dan ternyata diletakkan di oh, kamu bikin geger saja. Nah itu ya, jadi posisinya sing penting wanfiku min thayyibati ma kasabtum. Apapun usaha kamu itu infakkan. Nggak usah saklek-saklek ngikutin ini. Saya kan udah ada misalnya contoh tadi, bisnisnya adalah peternakan ayam. Sing repot maning itu peternakan cacing, ada kan? Tapi sukses ya nak? Nggak ada peternakan cacing nang nisabnya gimana? Itu luar biasa. Gitu. Nah, ada lagi peternakan kroto. Tahu kroto? Ya, kan ada peternakan kroto. Iya. Terus saya lagi buah dan lain sebagainya, perkebunan. Banyak wanfiku min thayyibati ma kasabtum. Berikan apa yang terbaik dari usaha kamu. Itu unsurnya. Gitu. Nah kalau nilik lagi kedalaman, itu sebenarnya asal dibuang gitu saja. Ini rumusnya rumus gravitasi nama. Makanya wa ma taf'alu min khairin, apapun yang dilakukan dari kebaikan itu menjadi sedekah. Astabassumu ala wajhi aidika, sedekah. Anda punya uang dan jadi ilmu pun bisa disedekahkan, diberikan, diinfakkan. Begitu. Ilmu diberikan, tenaga bisa diberikan. Jadi tidak berupa barang. Maka wa ma taf'alu min khairin. Apapun yang kamu perbuat untuk kebaikan itu disebut memberi. Memberi kepada alam semesta ini. Dan Allah akan membalasnya. Itu kebanyakan ketika langsung kepada Allah pasti akan membalasnya. Ini namanya karma sebenarnya. Ya sederhananya jangan langsung seperti itu biar mudeng. Pakai hukum gravitasi. Apapun yang kamu lempar ke atas akan jatuh juga. Kamu kelas berapa? Tahu gravitasi? Hukum gravitasi. Nah, sejauh apapun kamu melempar ke atas akan jatuh juga karena ada hukum gravitasi. Jadi wa ma taf'alun, apapun yang kamu perbuat dari diri kamu dilempar keluar dari diri kamu pasti akan juga kembali. Kalau orang Jawa namanya karma. Baik karma. Ketika kamu melempar ke sesuatu yang baik akan kembali dengan kebaikan juga. Apapun yang kamu lempar dari diri kamu keluar akan juga kembali lagi kepada diri kamu. Itu keburukan juga akan mendapatkan keburukan. Ini hukum gravitasi namanya. Jadi yaitu Allah membalasnya dan juga akan berlipat ganda karena hukum dalam semesta itu ada macam banyak. Ada hukum timbal balik seperti hukum tadi gravitasi, memberi menerima. Jadi bukan take and give. Tahu tike tulisan apa tuh? Tulisan apa? Take. Tulisannya gimana? Kamu kan kelas sekolahan, kamu bahasa Inggrisnya gimana? Hah? Ya. Itu mananya apa? Artinya apa? Menerima. Give, giving, memberi. Itu salah sebenarnya. Harus give and take. Bukan take in, kebalik. Jangan menerima kemudian baru memberi. Itu kesalahan kaprah. Contohnya, desa kamu akan membangun itu loh masjid, enggak nyambang besok kalau uang saya banyak. Salah itu. Jadi apapun yang kita terima ini, apapun yang ada dalam diri kita itu sebenarnya adalah akibat dari yang namanya sebab. Mobil itu akibat, motor akibat, uang akibat, semuanya adalah akibat daripada sebab. Maka tidak akan muncul akibat tidak ada sebabnya.
Kalau kamu itu ingin memberi kok ingin apa sedekah, itu kok menunggu uangnya banyak. Kapan uang kamu banyak? Nanti kalau saya punya mobil, makanya lucu ya orang-orang Irak. Engkau nak aku berhasil, aku janji akan menyedekahkan sebagian ini. Itu ketok bakhile, ketok medite. Berarti memberi dulu. Kalau saya jadi pegawai akan saya nyumbang kepada masjid ini. Itu ketok bakhile, nyumbang dulu pasti jadi pegawai. Nanti kalau saya dapat mobil akan saya beri kamu uang. Kapan kamu punya mobil? Selama belum punya mobil ya akhirnya orang bisa memberi. Nah, itu memberi dulu baru mendapatkan akibat dapat mobil. Ya ini yang namanya fayujazi. Maka dibalaslah mereka oleh Allah. Kan seperti itu. Jadi kalau ingin kaya harus dipaksakan. Ya kan? Makanya jelas hukum alam yang kaya tetap semakin kaya. Yang miskin semakin tambah miskin. Kamu disuruh sedekah, nanti apabila uangnya banyak, kapan uangnya banyak? Paksa dulu. Pasti akan mendapatkan apa yang kamu akibatnya itu. Jadi uang banyak itu akibat, naik pangkat akibat, materi yang kamu dapat itu akibat dari apa yang kamu buat. Wa mataf alumin khairin, itulah menjadi akibatnya. Jadi ganjaran itu adalah yang kembali berbentuk energi yang enggak tampak, dijelmakan jadi motor, jadi mobil, jadi uang, jadi kebahagiaan. Jadi bukan karena motornya 10, mobilnya 10, rumahnya lantai 3 disebut apa? Kaya, belum tentu. Itu hanya cuma akibat saja. Gitu. Itu caranya. Jadi apa? Untuk apa? Kamu orang mana? Jangan sekali-kali kamu mimpi punya mobil. Ya kan? Ya jelas lah. Nggak bisa lewat. Ke rumah saja itu harus naik speedboat. Emangnya langsung langi mobil glodok. Kayak amfibi. Ya karena di tengah-tengah hutan. Rumah kamu kan di tengah hutan. Hah? Lah iya dikelilingi hutannya itu. Soleh. Iya kan? Dikelilingi hutan. Sebelum ke rumah kamu itu melewati berapa hutan. Ya lah hutannya saja itu enggak ada daratannya. Kalau ke rumah kamu itu enggak bisa pakai pajero, ya enggak bisa, motor ya enggak bisa. Ya jangan cita-cita gitu. Kalau kamu ingin mobil jangan hidup di rumah sana. Ya harus di sini. Kalau di sini kan bisa beli mobil. Kalau di sini beri perahu ya. Saya pernah mimpi dulu. Ketika di Rio saya wah aku kepengen duwe perahu. Garuk nggo getekan nang jaruki kamu ana kali. Iya sepene ono apa ora getekan. Ya gara-garanya lagi pengajian naik apa? Pong-pong ya, gitu. Ke pulau sana kan harus melewati, ndak ada mobil itu, ojeknya itu namanya apa? Empong-empong. Sana gimana di rumah kamu? Empong-empong. Empong-empong nggak tahu. Getekan. Iya getek. Itu bahasa Indonesia. Bahasa kamunya apa? Hah? Wah kamu itu manusia digital gitu ya. Hah? Kapal itu Indonesia, itu bahasa Indonesia ya. Getek itu ya bahasa Indonesia, bahasa kamunya. Oh, kamu orang mana sih? Orang Amerika. Nah, perahu itu bahasa Indonesia juga. Kalau di Rio itu bahasanya apa? Pong-pong. Iyo, nenangane getekan. Getekan itu tiket melakukannya pelan gitu. Kalau 1 kilo, kalau sini ke Gombong ya bisa berapa jam gitu lah. Nah, gitu. Nah kembali itu. Ini yang namanya memberi secara umum. Jadi apapun yang keluar dari diri kamu
Itu namanya memberi, baik itu ilmu, baik itu materi, baik itu apa saja. Jadi harus memberi dulu baru nantinya akan kembali. Dan kembalinya kelipatan, karena hukum alam itu ada hukum kelipatan. Di Al-Quran kan manja bil hasanati walau asru amsaliha. Jadi teori ini mudah. Kalau kamu melempar barang ke atas bukit sana, pasti gelundung. Gelundung ke bawah itu bukan hanya cuma batunya saja yang kamu lempar, tapi bersama sampah-sampahnya juga yang ke bawah. Jadi apa yang kamu lempar satu akan pasti banyak. Nah, dari Al-Quran itu minimal 10. Makanya dihitung istilah 10. Atau masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habatin anbatat. Kalau di ayat ini Allah menerangkan menginfakkan 1 poin itu akan mendapatkan 700. Wallahu yudhaifu lima yasha, dan Allah akan melipat gandakan terserah Allah. Jadi bisa saja 1 juta dan lain sebagainya. Ini menjadi motivasi. Ini hukum alamnya itu adalah menggunakan fisika kuantum, ya, di mana alam ini itu adalah lautan kuanta, yaitu energi, pembungkus energi. Energi itu mempunyai gerak, mempunyai gelombang dan frekuensi. Dan geraknya energi itu adalah melingkar, mubeng, tidak tegak lurus. Dan dalam perjalanannya energi ini, setiap gelombang yang sama itu akan saling bertemu di alam semesta ini. Maka jelas energi kamu keluarkan dari diri kamu dan keluar ke alam semesta dan akan beredar dalam semesta, gelombang yang sama akan tertarik. Otomatis pada saat kembali pada titik awal, tentunya tidak hanya cuma dia saja, tapi bersama temannya. Itu rumusnya. Jadi fisika kuantum masuk logika. Jadi sedekah itu dadek nasuki itu secara logika seperti itu. Coba secara hukum alam lagi, tandur padi tumbuh, tanam padi tumbuh padi, tanam jagung tumbuh, tanam uang, ya tentunya tumbuh uang secara materi seperti itu. Dan pastinya akan berkelipatan. 1 butir saja akan mendapatkan 700 butir. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habatin. Seperti 1 butir yang ditanam akan menjadi 700 butir. Ya, tanamannya apa itu? Kebaikan, 7 kebaikan. Tanamnya uang, ya akan menjadi uangnya berlipat ganda. Itu secara hukum alam seperti itu, secara fisika seperti itu. Jadi nyatu sudah kan, Al-Quran sudah, wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi jelas, kepengen sukses dan kaya raya, ikuti prinsip memberi. Memberi apa? Yaitu apa yang ada dalam diri kamu diberi kepada orang lain. Baiknya walil walidaini, yaitu menjadi orang tua. Orang tua ada 2, ada guru, orang tua rohani, dan ada orang tua jasmani. Gitu caranya. Nah, kemudian akrabin. Maka saya ngajarkan terus. Besok saya akan mempunyai gerakan ekonomi kerakyatan. Aku lagi ngundang duit ini sebanyak-banyaknya tahun besok. Wes kayak kandang yang banyak gitu. Nanti uang yang saya kumpulkan ini saya beri. Oh, langsung tumbuh lagi. Aku prinsipnya tandur duit oleh duit gitu. Iya, dapat uang banyak. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2022. Uang saya banyak, tak dum-dum buat tuku wedhus, buat tuku sapi dan sebagainya. Nanti hasilnya apa? Ya ikut-ikut, disedekahkan kepada siapa? Yang terdekat, yaitu keluarga, bapaknya, yaitu keluarga dekatnya, anaknya, istrinya gitu. Mereka sejahterakan dulu. Jadi jangan jauh-jauh, ya yang sana-sana ndak usah. Sejahterakan saja, yaitu orang tua rohani, orang tua
mani dan kemudian akrobin. Terus nanti kalau lebih buat lagi. Sistem saya seperti itu. Jadi terus akan menjadi networking, network kebaikan. Makanya sekarang sudah kemarin laporan sudah beli 13, besok bisa ada 25 kambing, kemudian terus didayakan terus. Itu nantinya kalau ingin kaya kan rumusnya tadi kan yang kaya semakin kaya. Melihat teori ini kan ya jelas kan. Kamu tanam uang 1.000 akan mendapatkan 10.000. Kalau masalul ladina yunfikuna fi sabilillah, kamu tanam 10.000 akan menjadi 700. Apa? Kelipatannya 700 berapa itu, hitung sendiri. Ingin kaya cepat sekali dengan cara memberi. Tidak usah mikirlah ikhlas-ikhlasan. Karena kalau kita beramal atau berbuat gitu, itu kok nunggu ikhlas. Ikhlas itu cuman supaya gelem ngamal. Kapan kowe jaga keikhlasan di dunia, urip nang dunia itu sangat sulit. Kalau kamu itu alasannya hanya cuma oke, kamu pengemis ya, saya punya ini uang banyak ini, tapi maaf ya, saya punya uang banyak. Jangan dikira kamu saya tidak punya uang. Saya punya uang banyak, tapi saya tidak ikhlas memberi uang ini kepada kamu. Jawabnya pengemis apa? Oke, kalau kamu itu tidak memberi saya, bukan berarti saya itu mati di sini, atau bukan berarti orang lain tidak akan ada yang memberi. Kamu yang rugi. Jadi ketika kamu mendapatkan pengemis, kamu matur nuwun naring pengemis. Karena pengemis itu santai. Kamu harus goyos, pakai dalil sana dari situ harus ikhlas, ibadah harus ikhlas, sedekah harus ikhlas. Lah kamu kapan uliye melaksanakan? Nanti juga akan paham sendiri tentang yang namanya ikhlas. Karena jelas paten kan tandur duit tumbuh duit. Ya gitu saja wis. Pertama ngarep gak apa-apa, nanti kan kejibahan sendiri. Ya makanya anak wong pengemis itu terima kasih kamu memberi. Terima kasih ya saya diberi kesempatan menjadi orang kaya. Betul enggak? Itu caranya. Ana pengemis langsung dok, kula nuwun Pak, paring sudah 3 hari ndak makan ini. Langsung dibacakan Pancasila. 1, ketuhanan yang emangnya kenyang. Pengemis dibacakan Pancasila, berikan apapun. Tapi ingat, kalau ketika kamu hidup dengan prinsip memberi itu banyak cobaannya juga. Untuk menunjukkan benar-benar itu prinsip kamu atau hanya cuma sebatas kanginan. Itu banyak, Allah akan mendatangkan orang aneh-aneh kepada kamu. Dan kebanyakan ini amatai. Kenapa orang pintar kok bisa ketipu? Semuanya orang kan ada 2, ada bodoh dan pintar. Ini dua-duanya orang bodoh ya ketipu, orang pintar ya juga ketipu. Adalah amati ini. Kenapa orang bodoh ketipu? Gitu kan? Ya karena menggunakan nafsu. Karena orang bodoh ketipu karena apa? Karena mikiri apa yang gratisan. Kalau orang pintar ketipu karena menggunakan nafsu. Coba punya uang banyak, bingung pikirannya. Aduh, uang untuk apa ini kira? Kemudian datanglah orang ini akhirnya bodong. Namanya bisnis investasi bodong. Ya kan? Karena apa? Karena nafsu. Lah contohnya orang-orang miskin ya, orang bodoh, orang miskin di sini. Itu kok bisa ketipu? Ya karena pikiran apa? Sing penting gratis ya. Sing penting nang dunia ndak ada yang gratis. Makanya walaupun keton kesana kuliah gratis, tidak gratis, tetap saja membayar. Bayarannya diganti dengan yang lain. Ya? Kamu kalau tidak tidur nang gerjuk. Sebab apa? Semuanya sudah mudah orang mikir SPP orang ini. SPP-nya berapa kamu kemarin? Di Hong Kong. Enggak di mana? Di pesantren. Ya iya Kak. Enggak bayar. Enggak bayar. Itu aja buku sama kitab. Sudah di dana bos gitu ya.
Wah, kamu itu talmi sekali ternyata ya. Ya gitu. Jadi kalau mempunyai itu kamu masih muda, yakin posisi kamu itu nggak usah mikir panjang. Anak ada lagi orang pinter kenapa ndak sukses? Karena mikir. Kebanyakan orang sukses itu orang bodoh. Yang namanya pemilik Facebook siapa itu? Itu juga dikenal gagal terus dalam perkuliahannya. Yang namanya Jack Ma itu terkenal. Banyak orang-orang yang menjadi apa? Pematik kesemangatan itu aslinya orang bodoh. Apa itu hanya cuma sebatas kebetulan atau hanya cuma enggak? Kenapa orang bodoh itu lebih cepat sukses? Ya karena hanya cuma mikir sing penting aku mengikuti dan dipraktekkan. Ngrungokno wong dan langsung dipraktekkan, ndak banyak cincong. Tapi orang pinter itu ndak mau mendengarkan. Ketika mau mendengarkan juga membantah, yang benar saja, saya akan lebih pandai dan sebagainya. Kapan? Jadi orang pintar itu jarang yang sukses gara-gara pakai mikir. Karena kan rumus menjadi orang sukses itu hanya cuma satu, memberi. Gimana kok bisa sukses? Saya terangkan dari hukum fisika, dari hukum alam, dari hukum Gusti Allah. Lengkap sudah, tidak ada bantahan lagi. Nggak usah mikir ikhlas nanti ikhlas sendiri. Jadi yang penting beri saja, buang. Itu ekstrim. Kalau ekstrimnya juga Gusti Allah ekstrim. Kalau nak ngitung ya Gusti Allah juga ngitung. Ngoksit. Sehingga nampani senengin apa duit ngumpuk atusan, kabeh ada jerit 2000. Mikir. Ya Gusti Allah ya juga ngitung. Jadi seperti itu. Itu falsafahnya gitu. Makanya diprioritaskan yang walidaini wal akrobina wal yatama wal masakini wabni sabil, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Ibnu sabil ya itu sabilillah orang-orang yang berjalan jalannya Allah. Siapa? Yaitu kaum santri itu sabilillah. Gitu. Maka jalankan. Itu enggak usah akan pertanyaan harus ikhlas ini harus itu kapan kamu berbuat kebaikan harus nunggu ikhlas, karena hidup di dunia seumur-umur mungkin kita enggak bisa menjaga keikhlasan. Kalau mungkin bisa ikhlas karena mati kapan? Aku sekarang bisa ikhlas sekarang. Kan ada cerita kan? Ceritanya itu kan ingin sedekah tapi disyaratkan katanya harus ikhlas. Pokoknya nek melu kiai juga ribet lah. Nek melu Gusti Allah memberi, yang penting bagus dan Allah Maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sudah. Beri ndak usah akan persyaratan. Nek kiai kan syaratnya nek gawe sedekah itu harus ikhlas. Duwite harus halal. Kudu ngene. Wong sing ngrungokne kiai ku keju. Akhirnya kapan aku bisa sedekah nek duweni peraturan kudu kaya mengkono. Aku tukang kipik, duwite sangka hasil apa judi misal. Ya kapan ya bareng ngono, duwite aku ki kotor ora kecampur ora bagus, aku ora bisa sedekah. Kan ya repot. Aku ya halal tapi aku urung bisa ikhlas aku. Ya kapan perbuatan? Tapi melu Gusti Allah ya suwe kebagusan saja, baik itu apa jadi duit kan tidak ada yang namanya duit hasil kepiye hasil nyolong ya duit kan seperti itu. Ya makanya sederhana nak mengikuti Gusti Allah, tapi nak mengikuti pola pikir kiai-kiai ribet ya. Aturan mainnya ono kudu ngene, kudu ikhlas. Namanya ikhlas itu tidak ada orang yang tahu harus nyepi dan ternyata orang ini mempraktekannya. Untuk berbuat kebaikan, akhirnya dia itu tengah malam. Dan kemudian masrafnya siapa? Objeknya siapa? Dia itu berjalan dengan membawa materi yang akan disedekahkan, yang diinfakkan. Kemudian dia itu nyana bahwa saya sudah berjalan jauh. Ini mungkin.
Ini prediksi saya tepat. Karena Pak di pojok sepi, umahnya reot. Dan saya tidak akan dodok lawang karena saya biar tidak riak atau tidak diketahui, biar ini namanya nyamar, itu samar. Makanya kapasitas sedekahnya itu lebih tinggi derajatnya karena memang ikhlas temenanan. Akhirnya juga diberikanlah kepada si gubuk reot itu, entah siapa pemilik. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata saya itu bisa berbuat kebaikan karena saya bersedekah memberi dengan keikhlasan. Senang sekali. Lah pagi hari geger di kampung-kampung geger, warung makan beker, enggak tahu ya ada apa. Tadi malam itu ada orang yang kesasar mentasarufkan hartanya. Kok bisa? Iya. Tahu nggak? Sinya namanya Tunem itu. Tahu, dia itu kan wanita panggilan. Hai Tunem gitu ya. Wanita panggilan atau wanita tuna susila. Wismane walaupun ereo tapi gini. Dia itu seorang pelacur. Loh, sedekah kok karo wong pelacur. Ya jelas mardudun atuk balu. Lah orang yang tadi malam itu menginfakkan di situ mendengar. Dalam hatinya berarti aku tadi malam salah sasaran. Ini kan masrofnya, orang yang akan menerimanya. Salah sasaran. Kok yo benar-benar orang baik karena harta saya juga harta yang halal baik. Wah, saya gagal. Tentunya saya gagal berbuat kebaikan, yaitu bersedekah dengan keikhlasan murni. Ngumpulkan lagi, nanti malam akan saya cari lagi dan saya akan memberi sedekah dengan keikhlasan. Diulangi lagi dari rumah, nawaitu, saya niat bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada orang yang tahu, cecak pun tidak boleh yang tahu. Apalagi corok, tidak ada. Seremet-seremet tidak boleh ada yang tahu bahwa saya adalah ingin bersedekah dengan keikhlasan. Wong coro saja tidak boleh tahu, apalagi manusia. Akhirnya sama. Ini saya akan terjadi pasti. Akhirnya juga diletakkan di depan rumah dan pulang dengan gembiranya karena bisa menjalankan ibadah dengan keikhlasan. Cecak, corok, hewan apapun melatan tidak ada yang tahu, apalagi manusia. Tapi apa? Pagi harinya gempar lagi bahwa tadi malam ternyata ada orang yang salah sasaran mentasarufkan uangnya. Kenapa? Lah yang di pojok sana itu kan jelaslah preman. Preman itu tukang judi, mabok-mabokan. Loh kenapa? Orang yang tidak tahu dia. Lah akhirnya dengar juga yang tadi malam itu mentasarufkan. Aduh, gagal maning. Saya bersedekah salah sasaran. Oke, saya ngumpulkan yang ketiga. Dengan ini insya Allah tepat. Tidak salah sasaran saya. Saya harus menjaga keikhlasan hati dan masrofnya orang yang akan menerima juga orang-orang benar-benar baik. Akhirnya temenan. Sampai tempat sasaran, diletakkanlah barang itu dan pulang juga gembira lagi. Terima kasih ya Allah, aku telah berbuat kebaikan karena saya terhindar dari yang namanya sum'ah, riya dan lain sebagainya. Nah, pagi hari gempar lagi. Wah, tadi malam ada orang yang salah sasaran menempatkan sedekahnya. Kok bisa? Dia itu orang terkaya di kampung sini. Orang kaya kenapa harus disedekahi? Gimana orang itu yang tadi malam? Lah, orang yang tadi malam sedekah. Wah, gagal ini saya. Orang kaya kok saya sedekahi. Padahal harus orang miskin dan sebagainya. Sudah menyerah. Ini. Kamu ingin mencari yang namanya keikhlasan sangat-sangat sulit. Kalau kamu terus kok menjadi prioritas pertama ikhlas, kapan kamu menjalankannya?
Ya perkara nanti kan belajar dulu lah. Perkara mungkin ya sombong dulu ndak apa-apa, asal berbuat kebaikan. Sum'ah sedikit ndak apa-apa, nanti kan pembelajaran. Karena menjaga keikhlasan selama hidup itu sangat-sangat sulit. Kalau kamu itu kok bertujuan ikhlas seperti itu yang murni, kerepotan. Akhirnya aja juga ada hikmahnya, apapun yang kita perbuat itu. Apa benar salah sasaran? Tidak. Menurut Allah tidak. Tapi menurut kiai mungkin iya. Menurut masyarakat salah sasaran. Karena apa? Satu WTS, dua yang kedua apa? Preman, yang ketiga orang kaya. Dan mungkin dicampur sana campur sini. Makanya ini bedakan. Di balik ini rahasianya ada dalam hatinya WTS. Ya Allah, aku baru nyadar. Memang saya orang jelek, saya sampah masyarakat, saya terkenal pelacur. Tapi kok ya ada orang baik kepada saya. Ada orang yang memberkahikan saya. Saya malu pada diri saya sendiri. Dengan itu saya akan tobat ya Allah. Tuh, yang pertama juga tobat PTS-nya dengan lantaran disedekahi itu. Yang kedua si Jakiman, ya Allah, saya seorang preman, tukang begal, tukang pencuri, tukang apapun. Tetapi ya tetap kok ada yang peduli kepada saya. Saya malu pada diri saya sendiri. Akhirnya terimalah tobat saya. Yang ketiga orang kaya. Ya Allah, saya katanya orang kampung juga mengatakan saya kaya. Dan memang saya banyak materinya. Tapi kok kenapa engkau seakan-akan mengirimkan orang menyinggung perasaan saya? Orang kaya ndak butuh seperti ini. Tapi ini adalah teguran dari engkau ya Allah. Karena saya jarang bersedekah. Saya memang orang kaya. Kok kenapa ada orang menyedekahi saya? Padahal saya tidak menerimanya. Tapi saya malu. Dengan ini saya sadar bahwa saya orang banyak materi. Tapi saya tidak pernah sedekah. Saya tobat. Coba sekarang. Yang tadinya ingin ikhlas, buru-buru teori ikhlas koyok kiai-kiai ngajarna seperti itu. Tapi mindallah beda. Berarti manut tering Gusti Allah baus aweh apa bae. Pertama diguyu cecek enggak apa-apa. Aan gaya karena ya menang kowe lah. Sing penting aku gaya. Kan gitu. Itu jadi istilahnya sing penting berbuat kebaikan. Ndak usah mikir sana mikir sini. Ora usah ngrungokno wong sing tukang maido dan lain sebagainya. Sama juga nanti di pengurus soal gaya juga. Kamu kepengen ya gaya seperti saya tidak? Tunggu besok ya. Kamu kan masih kecil kayak gitu. Pokoknya pertama kali tidak usah repot-repot soal mental block ya, ini menjadi penghalang. Jadi keikhlasan bukan kok menjadi penghalang kamu berbuat kebaikan karena kamu bisa berlaku ikhlas. Nanti kan proses. Kalau kamu itu menjadi titik pertama itu harus jaga keikhlasan. Angel. Sembayangnya ya tetap wangel, ngibadah apapun kon ikhlas 100%. Tapi dibalik itu semuanya biar. Jadi Allah ya tetap yes pokoknya aweh wae. Pokoknya aku kepengen duit akeh, tandur duit iki kon mono. Gitu kayaknya disirami gitu. Aku kepengen sugih sedekah sing akeh. Nanti kelamaan nanti hilang motivasi yang sederhana itu. Yang tidak berguna akan hilang. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka fi'il fa'il maf'ul bi fi'il yas'aluna fa'il dhamir wawu maf'ul bi dhamir kaf. Jumlah yas'alunaka fi'il fa'il maf'ul bi rono ma'al di jumlah bidaiyah. Madza yunfikuna mubtada khabar mubtada ma khabar dza. Jumlah madza fi mubtada khabar rono ma'al di jumlah bidaiyah. Yunfikuna fil fa'il fi'il yunfiku fa'il dhamir wawu. Jumlah yunfikuna fil fa'il rono mahal di silai dza. Qul fil fa'il kul fa'il dhamir mutadir wujub takdir anta. Jumlah kul fil fa'il rono mahal di jumlah bidaiyah. Ma anfaqtum ma sartiyah atau ma syarat jawab prabot syaratnya ma. Anfaqtum fil fa'il anfaqo fa'il dhamir tum. Jumlah anfaqtum fil fa'il rono mahal di fil syaratnya ma. Min khairin jar majur jaramin majur khairin malak taluk malak dan buang takdir kainan tumunung dadi hal sangka
domire anfaktum, domir hu ya sebenarnya anfaktuhu gitu. Jadi hal sangka domire anfaktum sing dibuang. Falil walidaini fa jawab lil walidaini jerma jure la majure walidaini muala taluk mala den buang takdire kainun tumunu dadi khobare mubtada kang den buang takdire huwa jumlah mubtada khobar di mahal jazm tumunung dadi jawab syarate ma jumlah ma syarat jawab ora di mahal nasab dadi maqul qaule kul wal aqrabina atif matuf ale atif wa matuf aqrabina matuf alaih lil walidaini ja jama'ata podo dadi majrure lam wal yatama atif matuf alaih atif wa matuf yatama matuf alaih walidaini ja jama'ata podo majrure lam wal masakini atif matuf alaih atif wa matuf masakini matuf alaih walidaini ja jama'ata podo dadi majrure lam wa ibni sabili wa atif matuf ala atif wa muta ibni matuf alai al walidaini jajamata berut majril lam ibni mudaf asabili mudaf ilaih wa mataf alu wa wustidna ma syarat jawab prabot syarat ma taf alu fil fa'il fil taf alu fa'il jumlah wa jumlah taf alu fil fa'il normal di fil syarat ma min khairin jar majrur jar min majrur khairu malaktan waladan ba dari kainan dumunu dadi khoba dadi hal sangka domir taf'alu ada domir taf'aluhu gitu. Fa inna allaha fa jawab inna ismi inna khabari inna ismi inna allaha khabari alimun jumlah inna sa ismi sa khabar di mahal jazm dadi jawabe ma taf'alu jumlah ma taf'alu syarat jawab orang nomor di jumlah ibtidaiyah bi jerma jujriba majri malak taru malaka alimun ta'aluke bihi walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.